transportasi? Transportasi di Indonesia terus berkembang pesat. Kini, masyarakat semakin sadar pentingnya kendaraan yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Contohnya adalah kendaraan listrik. Namun, tahukah kalian, ketika berjalan pada kecepatan rendah, kendaraan listrik hampir tidak bersuara. Dalam kondisi lalu lintas kota yang padat dan bising, akan sangat berbahaya bagi pengguna jalan lain seperti pesepeda, pejalan kaki, terutama pada tunanetra. Untuk itu, UNES mengeluarkan UN Regulation No. 138 yang mewajibkan kendaraan listrik dan hybrid dilengkapi dengan AVAS atau Acoustic Vehicle Alerting System. AVAS adalah sistem suara buatan yang memungkinkan kendaraan terdengar saat berjalan pada kecepatan rendah, khususnya di bawah 20 km per jam. Regulasi ini berlaku untuk kendaraan listrik kategori M dan N yang dapat berjalan dalam mode normal, mundur, atau satu gigi maju tanpa mesin pembakaran aktif. Jenis kendaraan yang wajib AVAS meliputi baterai electric vehicle, hybrid electric vehicle, dan full cell vehicle, kemudian full cell hybrid vehicle. Lalu bagaimana suara AVAS? Suara AVAS harus terdengar jelas, memiliki frekuensi tertentu, dan berubah sesuai kecepatan kendaraan. Ketika kendaraan berakselerasi, suara ikut naik. Ketika melambat, suara harus ikut turun. Namun, batas suara ini juga harus diatur agar tidak menimbulkan kebisingan baru. Ambang batas suara AVAS adalah maksimal 78 dBA diukur dari jarak 2 meter, minimal 66 dBA dari jarak 7,5 meter saat kecepatan 10 km per jam, minimal 50 dBA saat kecepatan 20 km per jam, minimal 57 dBA, dan saat mundur minimal 47 dBA. Bagaimana cara menguji AVAS? Yang pertama, dilakukan pengujian kecepatan konstan. Kendaraan dijalankan pada kecepatan 10 dan 20 km per jam, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Suara AVAS yang direkam saat kendaraan melintasi jalur uji. Lalu ada pengujian simulasi saat kendaraan diam, di mana sistem AVAS disimulasikan berjalan pada kecepatan 10 dan 20 km per jam selama minimal 5 detik. Pengujian saat mundur dilakukan dengan 3 skenario, yaitu bergerak maju, simulasi dalam kendaraan diam, dan diam dengan posisi gigi mundur aktif serta rem dilepas. Kemudian pengujian pergeseran frekuensi yang dilakukan untuk memastikan suara AVAS berubah sesuai dengan kecepatan kendaraan. Ada 5 metode. Metode A, bergerak dengan nyata. Metode B, kendaraan diam dengan sinyal eksternal. Metode C, diuji di atas dinamometer chassis. Metode D, dikendalikan manual oleh penguji. Dan metode E, hanya perangkat AVAS yang diuji tanpa kendaraan. Semua metode merekam suara minimal 5 detik, diproses dengan jendela hening, dan dilakukan per segmen untuk dianalisis hasil frekuensi rata-rata. Sesuai ketentuan, pengemudi juga harus dapat menonaktifkan AVAS secara manual, misalnya pada saat kendaraan berada di lingkungan yang tenang. Namun, sistem harus dapat aktif kembali secara otomatis pada kendaraan yang dinyalakan ulang. Dan, tak kalah penting, seluruh pengujian AVAS dilakukan di media jalan uji yang telah memenuhi standar ISO 10844.2 2014, yakni permukaan aspal dengan karakteristik kebisingan dan struktur tertentu yang telah distandarkan secara internasional. Lalu bagaimana proses persetujuan tipe kendaraan? Setiap produsen wajib mengajukan permohonan dengan data kendaraan dan konfigurasi AVAS. Uji dilakukan oleh lembaga teknis dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Jika tidak memenuhi persyaratan teknis, persetujuan dapat dicabut. Namun, unit yang sudah diproduksi sebelumnya tetap dapat dijual. Kendaraan yang disetujui wajib diberi tanda persetujuan internasional berupa lingkaran E, beserta nomor negara dan regulasi. Negara yang memberikan persetujuan juga wajib melaporkan hasilnya ke PBB melalui formulir resmi yang telah ditentukan. Jadi, dapat kita simpulkan, AVAS bukanlah sekedar pelengkap suara. Ia adalah bagian penting dari sistem keselamatan modern, terutama untuk melindungi pengguna jalan yang paling rentan. Dengan adanya UN Regulation No. 138, kita memastikan bahwa kendaraan listrik tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga ramah keselamatan. Mari kita terus mendukung transisi menuju transportasi yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih.